Denpasar tercinta. Hai Sobat Pemilih, jumpa lagi dalam acara Ngosik KPU Kota Denpasar, ngobrol asik seputar demokrasi dan kepemiluan. Hari ini, hari yang sangat spesial bagi kita bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena di tanggal 21 April, setiap tahunnya kita memperingati sebagai hari lahirnya Raden Adjeng Kartini. Nah, di hari yang spesial ini, Ngosik Kota Denpasar mendatangkan tamu-tamu yang super istimewa. Beliau adalah 3 Serikandi penyelenggara di KPU Kota Denpasar di bagian kesekretariatan. Nah, pada hari ini kami akan persilahkan ketiga tamu kita untuk memperkenalkan diri, dan saya sendiri, Sekar, anggota KPU Kota Denpasar Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, hari ini ditemani juga dengan rekan saya, anggota KPU Kota Denpasar, Ibu Darmayanti Laksmi dari Divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Silakan ibu-ibu memperkenalkan dirinya. Halo teman pemilih, perkenalkan saya Dian Marcelina Nabor. Di KPU Kota Denpasar, saya menjabat Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Kusuma Dewi, saya biasa dipanggil Wiwi. Di KPU Kota Denpasar, saya bertugas sebagai staf di bagian perencanaan, data, dan informasi. Om Swastiastu, memperkenalkan nama saya Bu Lusupadi, saya staf KPU Denpasar, bertugas administrasi barang milik negara. Baik ibu-ibu, terima kasih sekali sudah bergabung di acara Ngosik pada hari ini, di mana biasanya ibu-ibu ini super sibuk ya, dari pagi sampai sore, bergulat dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan, dan hari ini sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama kita berbincang-bincang terkait dengan peringatan hari lahirnya Raden Adjeng Kartini. Nah, menurut ibu-ibu, seperti apa sih sosok Raden Adjeng Kartini itu? Silakan, mungkin Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Sekar. Bagi saya secara pribadi, Raden Adjeng Kartini itu adalah salah satu pribadi yang diberikan kesempatan, diberikan kemampuan. Kenapa saya bilang dia diberikan kemampuan? Dia diberikan kecerdasan, dia lahir dari bangsawan, dan dia memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Dia gunakan apa yang diberikan Tuhan itu sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kaumnya, untuk memperjuangkan bangsanya, dan dampaknya itu besar bagi kehidupan kita sebagai perempuan khususnya di masa kini, karena kita memiliki kebebasan dan juga walaupun tidak 100% setara dengan laki-laki, tapi setidaknya kita diberikan kesempatan untuk ada selevel dengan laki-laki, dan kita pun diberikan pilihan. Sekarang kita bisa memilih, tidak hanya lagi berkutat dengan urusan domestik, tapi kita juga bisa terlibat dan berperan dalam urusan-urusan di luar, baik itu di kantor, di lingkungan, maupun di masyarakat, yang tentunya lebih luas daripada pada saat era Raden Adjeng Kartini. Jadi kita bisa mengabdikan diri kita tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa bahkan ya. Silakan Bu Wi. Ya Bu, jadi semangat dan perjuangan Ibu Kartini tentunya patut kita sangat menginspirasi kita semua ya Bu. Utamanya karena perjuangannya saat ini wanita Indonesia itu bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, bahkan menempatkan posisi tertinggi mungkin di suatu kepemimpinan seperti Ibu Sekar dan Bu Laksmi. Dan dari kegigihan Ibu Kartini itu saya belajar bahwa tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita ada mau, ketika kita berkeinginan keras pasti kita bisa. Ya. Jadi bukan hanya komisioner perempuan, bahkan kalau di Provinsi Bali, seprovinsi Bali itu sudah ada sekretaris perempuan ya, KPU Jembrana dan KPU Buleleng. Ya. Seperti itu, puncak karir kesekretariatan itu sekretaris ya, Ya. pimpinan tertingginya. Oke, luar biasa. Silakan. Kalau menurut saya, Raden Adjeng Kartini itu adalah sebagai perempuan yang kuat dan tangguh, dan sebagai dia memberikan contoh sebagai perempuan untuk maju ke depannya, dan dia memberikan pendidikan gimana caranya perempuan itu biar
maju ke depannya gitu. Itu aja. Jadi menginspirasi kita Inspirasi, semua ya, ya. membangkitkan motivasi bahwa kita bisa kalau kita mau gitu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik Ibu-Ibu, terkait dengan kumpulan buku dari Raden Ajeng Kartini sendiri, kumpulan surat-surat yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, perjuangan beliau di masa lampau dengan perjuangan kita perempuan di masa sekarang tentu berbeda. Nah, kira-kira menurut Ibu-Ibu ini seperti apa? Silakan. Siapa yang? Saya setuju. Perjuangan yang dihadapi oleh Raden Ajeng Kartini pada eranya dengan kita perempuan masa kini itu berbeda. Meskipun kita tidak bisa menafikan, tetap ada persamaan, masih ada kemiskinan, kebodohan, dan juga diskriminasi di negara kita khususnya. Tapi perjuangan kita saat ini lebih kompleks gitu, karena kita menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu masif. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan dikalahkan oleh teknologi itu sendiri. Sedangkan kita sebagai perempuan, selain kita bekerja atau berperan di luar rumah, kita juga punya tugas untuk mendidik anak-anak yang otomatis dia pasti juga akan bersentuhan dengan teknologi informasi itu. Sehingga untuk bisa menjadi orang tua yang baik, kita harus juga bisa beradaptasi dengan teknologi informasi itu. Belum lagi kita tidak bisa menutup bahwa negara kita ada budaya KKN, ada perilaku egosentris, konsumtif, dan juga hedonisme yang menjadi tantangan dari perempuan-perempuan masa kini. Itu Bu Sekar. Iya, terima kasih Bu Dian. Jadi selain apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini, ternyata juga ada tambahan hal-hal yang kita hadapi yang lebih kompleks di masa sekarang, seperti itu. Teman-teman pemilih, ini kita saat ini seperti yang apa yang disampaikan oleh Bu Sekar, bahwa teman-teman sekretariat kita yang luar biasa ini ya Bu Sekar ya, semua mereka ini sudah berkarir lebih dari 10 tahun masing-masing, lebih dari 10 tahun sebagai penyelenggara ya di bagian kesekretariatan. Itu sangat luar biasa. Bahkan dari mereka masih muda Bu Sekar sampai mereka sudah berumah tangga dan sudah memiliki putra-putri yang luar biasa. Nanti barangkali kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman mereka bagaimana ketika mereka mengandung dan lain sebagainya, ketika mereka menjalankan tugas-tugas yang luar biasa ini Bu Sekar. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa ibu-ibu muda ini sudah memerankan peran ganda saat ini ya. Ya, yang saya maksud peran ganda adalah bagaimana ibu-ibu ini sebagai seorang ibu ya yang memiliki kewajiban untuk mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, mendidik putra-putrinya dan melakukan semua tugas-tugas rumah tangganya, termasuk juga bagaimana melayani kebutuhan suami dan bagaimana tetap terlihat cantik ya, karena ibu-ibu ini kan bekerja setiap saat, jadi supaya good looking ya. Jadi kita punya me time untuk bagaimana kita memanjakan diri kita sendiri juga. Ibu-ibu setuju ya untuk hal itu. Nah, tentu saja di samping karena mereka bekerja, tentu mereka akan meningkatkan karir ya. Mereka harus belajar Bu Sekar. Jadi peran ganda yang mereka perankan ini luar biasa sekali. Nah, kita tentu ingin tahu bagaimana cara mereka untuk melakukan tugas multiganda ini ya. Multiganda ini terutama kalau perempuan Bali loh ya, seperti Mbak Wi ya, peran di Bali ini peran perempuan itu luar biasa, terutama di Banjar Adat, kemudian di dalam kegiatan agama, di dalam kerumah tanggaan, di samping tugas-tugas seperti tadi. Nah, saya pengen tahu barangkali Mbak Wi yang mau menjawab ya, bagaimana cara agar segala tugas-tugas multiganda ini bisa berjalan dengan baik. Silakan. Ya Bu, mungkin sambil cerita sedikit ya. Ya, oke. Jadi saya di KPU ini sudah 12 tahun, kurang lebih 12 tahun Bu. Dari semenjak ketika saya diterima CPNS itu saya masih single Bu. Ya. Kemudian bertemu dengan jodoh. Sama-sama sebagai penyelenggara juga betul, ya. Betul Ibu. Iya. Cinlok. Kemudian akhirnya menikah, kemudian menikah, berkeluarga, memiliki anak, dan masa itu saya sudah melalui masa-masa tahapan ketika saya single, kemudian bagaimana saya berkeluarga. Tentunya sangat berbeda, apalagi ketika kita memiliki
keluarga atau kemudian anak yang masih bayi yang masih perlu perhatian kita. Nah, semua itu saya bisa melewati sampai dengan tahun mungkin menginjak tahun ke-13 ini. Biasa sekali ya. Itu semua karena dukungan dari banyak pihak. Baik itu dari pasangan, kemudian juga dari lingkungan keluarga, kemudian juga dari lingkungan di kantor. Ya, jadi bagaimana kita disiplin mengatur waktu kita agar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai ibu, juga sebagai istri di rumah. Kemudian berlanjut tugas dan tanggung jawab kita di kantor. Kemudian bagaimana kita juga, jadi seperti misalnya sharing sedikit misal Bu, ketika saya harus tentunya ini semua mengalami mungkin ketika harus jemput anak, ada mungkin waktu tidak ada yang bisa menjemput anak sekolah ya seperti itu Bu. Jadi saya minta izin pimpinan bahwa keadaan saya seperti ini gitu, bahwa keadaan saya seperti ini dan dengan izin pimpinan akhirnya ketika jam makan siang saya keluar untuk menjemput anak. Kemudian selesai jam makan siang saya sudah ada di kantor kembali untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya kembali. Jadi kita bagaimana ya Bu? Kita berusaha untuk memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawab kita secara seimbang, yang seperti itu, proporsional ya Bu. Jadi lebih ke komunikasi ya. Ya, Komunikasi berbagai pihak yang komunikasi berbagai pihak. Karena peran kita itu benar-benar kompleks ya Bu ya, yang tadi bilang tidak hanya sebagai orang kantoran berkarir di kantor, tetapi juga ibu, tapi juga istri. Kemudian tadi yang Ibu bilang kebetulan suami saya dipercaya sebagai kelian adat Bu di rumah kampung di Tabanan. Yang kalau dari kantor itu ditempuh dengan jarak kurang lebih 1 jam, ya seperti itu Bu. Jadi bagaimana kita mengatur itu. Jadi ketika misalnya ada pekerjaan di kantor, kemudian juga ada pekerjaan di adat. Jadi kami yang berkomunikasi juga dengan warga yang kami beri tanggung jawab di sana dan komunikasi lewat telepon ya seperti itu Bu. Tapi ketika mungkin teknologi juga sangat membantu. Kemudian tapi ketika misalnya pekerjaan di kantor bisa saya selesaikan lebih awal, saya akan izin kemudian pergi ke kampung dulu sebentar menyelesaikan tugas saya di sana, kemudian balik lagi ke kantor. Iya, biasa ya. Demi apalagi kalau tahapan ya Bu. Itu tahapan kita kan harus sepenuh waktu. Iya, sepenuh bisa dari pagi sampai pagi lagi. Bisa dari pagi sampai pagi lagi. Nah, di sanalah Ibu, bagaimana kita mungkin Bu tadi komunikasi itu sangat penting Bu. Komunikasi dengan keluarga di rumah, apalagi dengan kita meninggalkan anak-anak yang masih kecil Bu ya. Kemudian juga komunikasi dengan anak pun memberikan pengertian kepada dia bahwa kita bekerja, tapi juga tidak kurang kasih sayang kepada dia. Gitu. Itulah kepada pasangan juga ya. Kepada pasangan juga. Dan pimpinan di kantor dan teman-teman di kantor kan ya, syukurnya Bu, sangat bersyukur sekali saya di KPU ini Ibu ya. Masih sangat mentolerir Bu, masih sangat memberikan kesempatan kepada kami wanita-wanita yang berkarir di KPU ini untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Misalnya ketika saya menyusui atau ketika saya hamil waktu itu Ibu, saya diberi kesempatan untuk cuti 3 bulan penuh. Kemudian menyusui, saya diberikan kesempatan untuk waktu-waktu memompa dan segala macam, diberikan fasilitas kulkas juga. Ibu. Jadi KPU ini sudah memberikan atau memfasilitasi ibu tidak hanya sebagai wanita karir tapi juga sebagai ibu dari anak-anak, istri dari suami dan juga anggota dari keluarga besar kan betul. Ternyata untuk memerankan peran ganda ini ternyata kita tidak bisa sendiri ya. Peran ganda sebagai pejuang wanita, katakanlah begitu, apa yang menjadi cita-cita Kartini. Nah tentu saja kita dalam memeran sebagai perempuan ya, ibu-ibu ini sebagai perempuan yang memerankan peran ganda ini tentu dalam suksesnya menjalankan tugas
harus ada dukungan dari berbagai pihak ya. Intinya itu yang saya simpulkan. Artinya dukungan penuh dari pasangan, kemudian dari pimpinan tempat kerja, kemudian dari teman-teman kerja, kemudian yang di adat pun dari masyarakat adat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi informasi ini untuk kita berkomunikasi yang baik, di samping kita berkomunikasi secara langsung ya. Nah, tentu dalam menjalankan peran ganda ini banyak sekali hambatan-hambatan yang ibu-ibu alami ya selama hampir lebih dari 10 tahun memerankan peran ganda ya. Pasti ada hambatannya. Kira-kira apa hambatan yang ibu-ibu alami dan apa solusinya? Barangkali Bu Lo ya yang bisa menyampaikan ya hambatan dan apa solusi yang selama ini bisa diambil. Silakan Bu. Terima kasih Bu Lasmi. Hambatan-hambatan yang pernah saya mengalami ya, dan sudah hampir 19 tahun saya kerja di KPU. Luar biasa ya. Ya. Jadi Bu Lo yang paling lama ya. Paling lama di saya. antara bertiga ya. Ya, sudah mulai 2004, 2003 itu sudah mulai sibuk. Ya, kebetulan saya sudah masih single ya. Ya, sampai saya pagi mulai hari H pemilihan 2024 tuh saya masih masuk logistik di truk itu ya, masih Di hari H. di hari H itu besok pagi jam 8 sudah mau mulai itu pengalaman saya ya tahun 2024 akhirnya bisa berhasil juga ya. 2027 saya sudah menikah ya. 2007 saya sudah menikah. Amatan saya sekarang kan lain dulu. Waktu single yang masih muda sama sekarang ya. Apalagi kalau kita berbanjar di daerah Denpasar ya. Berbanjar adat maksudnya berbanjar ya, sebagai adat, warga ya. Banjar adat Itu maksudnya kan ya istilahnya harus hadir gitu loh. Lain sama desa saya di Beleleng, datang tak ada masalah ya. Amatan saya itu adalah punya anak, belum saya beriatnya di bermasyarakat di Banjar. Untung saya punya mertua dan ipar saya, keluarga saya. Saya terus terang aja bilang bahwa gini loh di KPU gitu loh. Untung semua mengerti, mungkin ada komunikasi ada TV ya, bisa nonton gimana, jadinya dia percaya apa itu sebetulnya pemilu itu ya. Dia percaya sekali, anggap 100% percaya sama saya Bu ya. Sampai dia anak saya baru lahir, dia yang ipar saya yang ngajaklah ngempu istilahnya ya. Saya bekerja di KPU, amatannya itu pekerjaan harus diselesaikan gitu loh ya. Saya ngatur waktu aja ya, waktu aja gimana caranya ya. Kalau kasih saya komunikasi jam segini sudah mandi belum, kalau dia masih gini saya datang agak sorean gitu loh, karena kan pemilu itu kan harus itu loh dikerjakan, harus selesai gitu loh. Itu tanggung jawab di KPU gitu loh, biarpun kita sekretariat gitu loh ya. Itu apalagi kita PNS ya, itu harus tanggung jawab Bu gitu loh ya. Kita beriatnya ya silahkan gitu loh, kita minta izin beberapa waktu 2 jam, 3 jam, dan kita bermasyarakat harus bisa manajemen waktu ya, manajemen waktu, dan bisa ngurus keluarga juga gitu loh ya, anak-anak gitu loh ya. Itu aja sih hambatannya Bu. Oke ya. Yang biasa. Jadi teman pemilih, ibu-ibu Sri Kandi yang hadir di antara kita pada ngosik kali ini nih, bisa dibilang sudah mengalami suka duka di KPU yang lebih dari 10 tahun. Bahkan mungkin Bu Lo Supadi ini bisa dianggap sebagai penunggu karangnya KPU ya Bu ya? Ya, di Kota Denpasar sejak 2003. Nah, kira-kira apa pengalaman unik yang ibu-ibu alami ketika menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu selama ini? Silakan, siapa mungkin Bu Dian? Kalau pengalaman unik yang pernah saya alami itu, yang saya ingat sekali itu di 2019. Pada saat itu untuk pertama kalinya ya Bu Sekar dan Bu Laksmi, kita melaksanakan pemilu dengan 5 jenis kotak suara, karena
pada saat itu legislatif dan juga pilpres itu digabung jadi satu. Jadi pada saat itu Pemilu pertama serentak. ya, pemilu pertama serentak. Saat itu saya memang ditugaskan sebagai koordinator di Situng. Jadi kalau kita koordinator di Situng, otomatis setelah pemungutan suara berlangsung itu malamnya itu langsung kita proses untuk pengolahan data dari TPS itu dikirim ke kita mulai proses untuk penghitungan suaranya seperti itu. Jadi karena satu sisi saya harus handle kerjaan, rumah saya juga kebetulan jauh dari kantor, jadi untuk bisa tetap dekat dengan keluarga, karena saya kondisi hamil besar juga pada saat itu untuk mengurangi kekhawatiran dari suami saya, jadi pada saat itu kita boyongan mendekatkan diri ke kantor, kita nginep di hotel, jadi anak saya sampai pagi sampai pagi. Jadi sebelumnya pada saat saya tidak hamil, biasanya saya sendirian, Bu Laksmi, ada juga teman-teman nginep di kantor ini. Oh gitu, nggak pulang ya? Enggak, karena kan kita biasanya selesai waktu itu pendaftaran calon, itu kita selesai di atas jam 1. Iya. Belum harus menghitungnya. Karena kita perempuan nggak mungkin dengan jarak yang lumayan jauh di luar kita pulang kota ya. sendiri. Jadi biasanya kita nginep di kantor, tapi karena kondisi saya hamil pada saat itu, mungkin suami juga pertimbangannya kesehatan saya, jadi waktu itu kita langsung boyong keluarga, kita nginep aja deket kantor, jadi sekalian holiday biar nggak stres juga. Itu sih kalau pengalaman saya sendiri. Jadi jadi pemilu yang membawa kita pada holiday keluarga. Ternyata ada hikmahnya Iya. dalam kesibukan ya, bisa holiday juga. Luar biasa. Tapi itu pengolahan, bagaimana cara mengolah supaya siasati supaya sesibuk apapun tetap holiday ya. Mungkin idenya bisa ditiru ini. Benar, bagi keluarga-keluarga penyelenggara pemilu lainnya. Kalau besok-besok kalau lagi harus begadang dari pagi sampai pagi di kafe ini, bisa nih tiru ide suaminya Budian. Kita liburan di hotel dekat kantor. Iya, seperti itu ya, keluarga ya. Boyongan. Iya. Baik, Bu Wiwi mungkin punya pengalaman. Ya Bu, jadi waktu itu pengalaman saya Bu, waktu itu adalah Pilgub 2013. Kondisi saya waktu itu adalah waktu hamil anak pertama. Jadi kebetulan sudah masuki trimester ketiga kalau tidak salah, waktu itu sudah hampir 7 atau 8 bulan. Nah, pada saat itu saya diberi kepercayaan. Waktu itu saya masih bertugas di KPU Provinsi Bali, dan saya diberikan kepercayaan sebagai petugas penerima pendaftaran. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2013. Kemudian pada hari besar itu, Bu, pada hari pendaftaran, waktu itu ada calon dan wakil calon gubernur yang mendaftar itu dari partai besar. Dan tentu saja karena partainya besar, jadi pendukungnya juga yang saya lihat waktu itu banyak tokoh-tokoh besar, Bu, seperti bupati, wakil bupati. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Kemudian juga, saya nggak sebutin nama Bu ya. Yang bekas orang penting. Orang penting ya Bu ya. Kemudian anggota DPR yang seperti itu. Nah di sana, karena saya lagi hamil besar, nggak tahu kenapa waktu itu perasaan saya, aduh, saya harus ini nih, saya harus bisa berfoto sama mereka gitu. Karena semangat saya waktu itu yang ini, dengan saya berfoto dengan mereka, harapan saya nanti kelak anak saya ini bisa seperti orang sukses seperti mereka. Jadi tiba-tiba muncul ngidam pengen foto dengan pejabat. Betul muncul ngidam padahal udah suami tua. Akhirnya ketika acaranya selesai, saya mohon izin untuk foto bersama, dan akhirnya saya dapat foto bersama dengan tokoh-tokoh besar itu. Waduh, rasanya seperti ngidam itu yang tersalurkan. Jadi Bagas itu sudah berfoto dengan tokoh penting, dengan pejabat sejak dalam rahim ya. Semoga sukses nih sama ya. Ya Bu. Bahkan satu lagi Bu, kan waktu itu saya melahirkan bulan Maret.
Nah ini mungkin agak disambung sedikit, melahirkan bulan Maret, kemudian penghitungan suara itu di bulan April. Jadi saya kan masih dalam tahap cuti ya Bu ya, anak bayi baru 1 bulan. Nah ketika itu waktu Pilgub 2013, mungkin Ibu masih ingat bahwa kantor KPU Provinsi Bali itu Di demo. iya betul Bu. Saya kok bayangkan saya di rumah menonton kantor saya sendiri di TV sambil ngajak bayi, ya ampun kantor saya di demo. Saya telepon teman-teman, kalian nggak apa-apa, kalian nggak, ya seperti itu Bu. Aduh. Karena waktu itu perolehan suaranya itu tipis ya perbedaannya ya, antara Ya. paslon 1 dan 2. Ya, ya, wih. Walaupun saya posisi saya di rumah, tapi hati saya hatinya di kantor. Di kantor. Aduh, bagaimana dengan teman-teman saya yang lain? Bagaimana kondisi kantor? Karena seperti kedekatan itu. hubungan saya dengan yang lain ya dalam bekerja. Pengalaman ya, tidak terlupakan saya sekarang. Iya. Silakan belum ada pengalaman unik. Kalau pengalaman saya pas pemilihan gubernur 2018 ya, saya hampir besar. Nah, pas KPU Kota Denpasar mengadakan acara sosialisasi di Renau di depan, ya. Di depan kantor Nah, ya. di depan kantor. Iya, ya. betul. Lagi 2 bulan, lagi 2 minggu, saya lahir ya. Perkiraan lahir. Ya, perkiraan lahir. Itu dah saya dikasih brosur sama teman-teman, ini loh, sambil kamu jalan-jalan, siapa tahu kamu cepat lahir, ya bilang gitu. Membagikan brosur ya, masyarakat ya, saya kasih brosur sampai di lapangan, loh ini kok mau lahir ini. Sudah kebelet ini. Ada mana? Ya, saya takut jadinya. Terus ya sampai saya duduk dulu sampai acara selesai. Saya takut nanti kan ya nanti biar acaranya gini ya betul bermasalah gitu. Gimana caranya biar selesai acaranya sosialisasi ini gitu. Saya berpikir saya duduk lama berdasar perut saya sudah sakit tuh Bu ya. Sudah sakit banget itu loh. Ya saya tahan gitu loh, lagi sejam aja gitu loh. Terus ya selesai acaranya, Pak saya mau pulang sebentar. Kenapa? Saya mau minta istirahat, saya bilang gitu ya. Saya minta istirahat, ya ternyata betul Bu malamnya ya mau melahirkan jadinya ya langsung saya minta cuti jadinya libur jadinya selama 3 bulan. Ya, itulah pengalaman saya ya. Makanya ya saya bilang gini, kamu tuh loh pas pemilihan pas sosialisasi gitu saya bilang. Tapi nggak diberi nama sosialisasi kan Bu? Enggak, hanya satu aja Bu, nama anak saya yang pertama Niptia. Ya, Niptia itu Nip ya. Oh, Memberikan saya pertama kali dapat keluar. Ya. Raja ya. ASN Di ya, tempat luar di biasa. Prajabatan saya lahir Praja Lestari namanya ya. Gitu ya. Banyak ya ceritanya Bu. Ceritanya, ya. Ya, karena sudah 19 tahun Bu, Ya. luar biasa. Ya. Ya, jadi teman pemilih luar biasa ya pengalaman ibu-ibu. Bagaimana kita tidak bisa memberi hormat, respek kepada ibu-ibu yang tangguh ini Dan Karena- kuat ya. Iya, Dan tangguh kuat, karena luar di biasa tengah sekali. tugas mengemban tugas negara sebagai penyelenggara pemilu, tapi juga ada perjuangan untuk melahirkan putra-putri pemilu, putra-putri pemilihan ya, yang dihasilkan berbarengan dengan proses tahapan yang sedang terjadi di KPU. Ya, baik. Sebelum kita menutup pertemuan ini, Ibu-ibu, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman pemilih yang ada di rumah terkait dengan perempuan atau juga bisa terkait dengan demokrasi dan pemilihan? Silakan, Ibu. Siapa yang akan? Silakan Bu Luspadi dulu. Terkait dengan perempuan bisa Bu, terkait dengan demokrasi atau kepemiluan bisa. Silakan. Pesan saya kepada kaum wanita harus memang bisa, harus sukses, harus kuat ya, memberikan kayak seperti Raden Ajeng Kartini memperjuangkan biar bisa dalam keluarga, bisa memberikan pendidikan. Ya, itu aja pesan saya. Terima kasih. Ya. Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Mungkin dari percakapan kita tadi Bu ya, saya mungkin bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa poin-poin kita sebagai perempuan dalam mencapai kesuksesan itu adalah adanya komunikasi, kemudian disiplin, dan manajemen waktu, time management. Poin-poin kita dalam mencapai kesuksesan itu tentunya
kita bisa capai jika mendapatkan dukungan dari lingkungan kita, dari lingkungan kita sekitar. Ada support system. Ada support sistemnya itu. Kemudian juga kita sebagai perempuan tidak hanya mengejar impian, tetapi kita juga harus ingat kodrat kita sebagai ibu dan istri yang memiliki keluarga. Anak-anak kita itu sangat penting mendapatkan pendidikan dari keluarga, karena keluarga, peran ibu dan ayah itu merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, yang akan membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, yang cerdas, dan bisa sukses memajukan dan membanggakan keluarga dan negara ini. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Wiwi. Silakan Bu Dian, last but not least. Iya. Apa pesan-pesannya? Saya hanya merangkum sedikit Bu Sekar dan juga Bu Laksmi. Bagi saya, perempuan itu harus menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Bisa menjalankan peran mereka masing-masing dengan optimal, yang diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan ataupun mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Mari kita buat kebijakan yang pro kebutuhan perempuan, yang bisa mengakomodir kebutuhan kaum kita perempuan. Bagi yang saat ini sedang berkarir, jalankan karir itu dengan penuh rasa syukur, dengan profesional, tapi tanpa melupakan kodrat kita sebagai ibu dan istri, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Wiwi. Dan yang saat ini menjadi ibu rumah tangga tetap berbangga hati, karena tidak ada yang salah dengan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah pahlawan bagi keluarganya. Dia adalah sumber dari generasi penerus bangsa, dan ketika kita menjalankan itu dengan ketulusan, dengan sepenuh hati, maka kita akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa kehidupan negara kita menjadi lebih maju ke depannya. Dan untuk perempuan-perempuan di luar sana, kita sebagai warga negara, kita memiliki hak dan juga kewajiban yang sama dengan laki-laki. Negara sudah memberikan itu kepada kita, maka mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih calon-calon pemimpin yang nantinya akan membawa kehidupan kita lebih baik ke depannya. Dan juga bagi perempuan di luar sana, mari kita terlibat aktif di dalam kepemiluan, bukan hanya menggunakan hak pilih kita, tapi juga menjadi penyelenggara dalam pemilihan, baik itu di tingkat KPU mungkin, karena sebentar lagi di 2023 ya Bu Sita, KPU provinsi ada pergantian, begitu juga dengan KPU kabupaten kota maupun di tingkat ad hoc. Itu pesan dari saya Bu Sekar. Terima kasih Bu Dian. Silakan Bu Laksmi, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman pemilih. Ya, sahabat pemilih, luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini ya dengan ibu-ibu hebat dan ibu-ibu yang kuat ini. Dan tentu saja dari apa yang sudah dibicarakan tadi, ibu-ibu ini adalah pejuang emansipasi yang sangat luar biasa. Tetapi di dalam memerankan peran ganda mereka, mereka tidak pernah lupa dengan kodrat mereka masing-masing ya. Itu memang harapan dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Dan tentu saja teman-teman pemilih jangan lupa bahwa kita sebentar lagi akan menyongsong ya pemilu yang sudah ditetapkan tanggalnya di tanggal 14 Februari 2024. Tentu saja sebagai warga negara yang baik dan sebagai perempuan-perempuan Indonesia yang hebat ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Dian ya, bahwa kita sebagai warga negara, sebagai perempuan memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilih kita. Di samping juga sebagai penyelenggara nantinya maupun peserta ya, jangan lupa sebagai peserta untuk keterwakilan 30% kuota perempuan, kan seperti itu. Nah, mari kita gunakan hak politik kita dengan sebaik-baiknya sebagai perempuan Indonesia yang hebat dan tangguh.
Demikian Bu Sekar barangkali. Terima kasih Bu Laksmi, terima kasih ibu-ibu Sri Kandi KPU yang sudah sharing tadi kepada teman pemilih di rumah. Baik teman pemilih, jadi demikian tadi perbincangan kita terkait dengan peringatan hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Khusus bagi teman pemilih, terutamanya kaum perempuan dimanapun berada, apapun kondisi yang tengah dihadapi saat ini, ingat bahwa semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Motivasi diri Anda sendiri, kemudian berdayakan komunikasi dengan lingkungan, pintar-pintarlah mengkomunikasikan apa yang ingin direalisasikan atau ingin dicapai, kemudian pintar-pintarlah mencari kesempatan, memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitar kita, dan jadilah perempuan-perempuan tangguh. Jangan lupa, di balik perempuan yang tangguh ada banyak pihak yang luar biasa yang mendukung apa yang kita perjuangkan. Sampai di sini pertemuan kita, teman pemilih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sampai jumpa di edisi ngosik berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo, sukseskan pemilu 14 Februari 2024.